Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 581-585. Tangan Yao Sun terus gemetar melihat daftar hasil pemeriksaan. Golum. Tenggorokannya berguling, kepalanya menderu, dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Namun secara hitam putih, tulisan di atasnya tidak mungkin palsu, dan hasil pemeriksaan mesin tidak boleh palsu. Itu benar-benar sembuh. Dia menoleh secara mekanis dan menatap Jericho Lee, yang sedang tertawa dan mengobrol dengan Chang Xuande tidak jauh dari situ. Sejenak kepalanya berputar dan hampir roboh. Apakah ini masih manusia? Hanya butuh setengah hari untuk menyembuhkan pasien penyakit jantung koroner dan TBC. Itu luar biasa. Beliau memiliki spesialisasi di bidang jantung dan paru-paru setidaknya selama 30 tahun. Dalam 30 tahun ini, ia telah menghabiskan seluruh waktunya mempelajari bidangnya sendiri, menorehkan prestasi besar dan memperoleh banyak reputasi. Sepanjang waktu, ia terbiasa menikmati kejayaan dan pengejaran tanpa akhir. Ia menilai prestasinya di bidang jantung dan paru-paru belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak ada yang bisa melampauinya. Tapi sekarang, kesadarannya benar-benar terbalik. Seorang pemuda berusia awal 20-an, dengan metode pengobatan tradisional Tiongkok, dapat menyembuhkan penyakit membandelnya yang membutuhkan waktu sebulan bahkan beberapa bulan untuk sembuh hanya dalam waktu setengah hari. Keajaiban. Dia hanya dapat menggunakan kata-kata seperti itu untuk menggambarkan perasaannya, karena dia tidak dapat menemukan kata lain untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini. Jericho Lee menoleh dan menatapnya sambil tersenyum. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa itu tidak mungkin dan kita harus mengakui bahwa pengobatan tradisional Tiongkok lebih baik daripada pengobatan Barat. Saya lupa. Apakah Anda ingat? Begitu kata-kata ini keluar, wajah lama Yao Sun memerah, dan dia merasa malu. Untuk mencari cara masuk. Sebelumnya, dia memfitnah TCM dengan mulut terbuka dan mulut tertutup, mengatakan bahwa TCM adalah tipuan, dan tidak mungkin menyembuhkan penyakit seperti itu. Sekarang, dia hanya berpikir bahwa dia adalah orang yang paling bodoh dan konyol di dunia. Melihat penampilan Yao Sun, He Longyan bahkan tidak mengambil daftar periksa. Dia tahu bahwa akibat di atas harus disembuhkan, jika tidak, Yao Sun tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Hatinya sangat kompleks, mau tak mau memandangi wajah muda Jericho Lee, pemuda ini benar-benar menyegarkan kesadarannya berulang kali. Pantas saja Yang Ping berulang kali memuji Jericho Lee di hadapannya. Generasi muda memang tangguh. Orang tua, bagaimana caramu melakukannya? He Longyan mau tidak mau bertanya. Chang Xuande mengulurkan tangannya, benar, bukan itu caraku melakukannya. Kali ini, aku tidak melakukannya. Apa? He Longyan terkejut dan memandang Jericho Lee dengan tidak percaya. Dia pikir membiarkan Jericho Lee memperlakukan dirinya sendiri adalah lelucon. Tidak peduli betapa berbakatnya Jericho Lee, dia harus dibantu oleh Chang Xuande. Tanpa diduga, Chang Xuande mengaku tidak ikut campur dalam pengobatan kali ini. Sungguh jenius. Mata Yang Ping membelalak tak terbayangkan. Jericho Lee, kamu sungguh luar biasa. Direktur yang menyanjung. Ini hanya keberuntungan, Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan tertawa. Yang Ping meliriknya, sungguh beruntung, membodohi orang. Setengah hari bisa menyembuhkan penyakit ini, bagaimana mungkin itu keberuntungan? Anda harus punya cara untuk menekan bagian bawah kotak. Pantas saja Anda begitu yakin bisa menang. Baiklah, kamu benar-benar membuka mataku. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan kehilangan dagunya. Haha, mungkin, Jericho Lee tidak ingin berkata lebih banyak. Dia tidak khawatir untuk membocorkan rahasia terapi tambahan Zenki, karena meskipun diungkapkan, orang lain tidak dapat mempelajarinya. Saat ini, pasien muda di bangsal 1 sudah lama terkejut. Benarkah sudah sembuh? Tenggorokannya bergulung. Sebelum masuk rumah sakit, Yao Sun memberitahunya bahwa jika dia ingin sembuh, paling cepat membutuhkan waktu 20 hari. Dia berpikir bahwa dia akan menghabiskan 20 hari ini di bangsal, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi lebih baik secepat itu ketika dia pergi ke rumah sakit bersamanya. Dia berada dalam suasana hati yang sangat rumit dan berteriak, "Dokter, bisakah Anda mengobati saya?" Dia meronta dan akhirnya berbicara. Meski agak menyinggung mengganti dokter seperti ini, dia sangat ingin segera sembuh. Sangat sulit baginya untuk berbaring di ranjang rumah sakit. Jericho Lee tertegun dan menoleh untuk melihat Yao Sun. Dia melihat wajah Yao Sun menjadi hitam dan menjadi dasar pot. He Longyan ragu-ragu dan bertanya, "Dokter Yao, apakah Anda punya pendapat?" Tidak. Yao Sun tidak memiliki keberanian untuk tidak setuju saat ini. Bagaimanapun, keterampilan medis orang lain memang lebih baik daripada miliknya, dan dia masih sedikit enggan untuk menyerah. Kalau bisa, dia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana perlakuan Jericho Lee, sehingga dia bisa menyerah sepenuhnya. Jericho Lee, bagaimana denganmu? Jericho Lee mengangkat bahunya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Lagi pula, aku tidak punya masalah, obati satu pasien lagi." Tidak ada perbedaan antara satu lebih dan satu lebih sedikit di matanya. Yah, Direktur Yang, kamu bisa mengaturnya. He Longyan menunjukkan senyum bahagia. Dia pikir Jericho Lee lebih mudah diajak bicara daripada beberapa orang.
Ayo Yang Ping segera memerintahkan perawat untuk melepas semua peralatan medis di bangsal dan membersihkan ruangan. Jericho Lee berdiri dari kursinya, mengeluarkan jarum perak, membersihkan dan mendisinfeksi. Ketika dia siap, dia berkata, buka semua pakaian di luar, berbaring telentang, perhatikan apakah Anda merasakan sakit dalam prosesnya, dan cobalah untuk menahannya. Jika sangat sulit, berhentilah dan istirahatlah. Baiklah, dokter, ayo pergi. Pasien tidak sabar. Jericho Lee memegang jarum perak di tangannya. Ki asli menyembur keluar dari ujung jarinya dan memasukkannya ke dalam jarum perak. Jarum perak bergetar lembut. Dia dengan terampil dan santai menusuk jarum perak ke titik akupuntur di sekitar jantungnya. Begitu seorang ahli bergerak, tidak ada yang tersisa. He Longyan dan Yang Ping mempelajari akupuntur secara mendalam. Secara alami, mereka dapat melihat bahwa teknik Jericho Lee cukup canggih, baik dari segi kekuatan maupun sudutnya. Jika bukan karena usia Jericho Lee, mereka semua mengira bahwa orang yang menusukkan jarum tersebut adalah seorang dokter tua pengobatan tradisional Tiongkok. Ini. Yao Sun melihat bahwa jarum perak itu masih merupakan bagian yang berbahaya. Dia merasa sedikit takut untuk melihat ke bawah. Dia tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya. Tunjukkan padaku. Jarum perak kedua dan ketiga jatuh, dan Jericho Lee tidak terpengaruh oleh dunia luar. Jarum pelindung jantung. Setelah dia selesai menusuk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mencubit jarum perak lagi dan menggunakan 13 jarum untuk mengeruk meridian dan agunan, mengaktifkan sirkulasi darah dan menghilangkan stasis darah. Berdengung. 10% dari 13 jarum katup, jarum perak telah berayun dengan frekuensi yang aneh, yang sangat ajaib. Tusuk jarum macam apa ini? He Longyan memiliki perasaan yang membuka mata. Ini pertama kalinya melihat metode akupuntur yang aneh. Jericho Lee menjelaskan dengan santai, 13 jarum ki dan darah adalah teknik tusuk jarum saya sendiri. Teknik ini terutama untuk meningkatkan sirkulasi darah dan menghilangkan stasis darah. Mereka dapat menstabilkan ki dan darah, dan juga mempercepat sirkulasi ki dan darah. Untuk pasien dengan luka serius, susunan ini dapat menghentikan pendarahan secara instan. Hanya mendengarkan perkenalan sederhana ini, He Longyan dan Yang Ping terkejut. Menghentikan pendarahan secara instan. Perlu diketahui bahwa hemostasis selalu menjadi masalah terbesar bagi pasien luka berat, karena jika hemostasis tidak tepat waktu, korban mudah kehilangan banyak darah, syok bahkan langsung meninggal. Hemostasis tepat waktu setara dengan menyelamatkan nyawa. Oh, ngomong-ngomong, kalau kamu ingin belajar, aku bisa mengajarimu, tambah Jericho Lee. Bab 582. He Longyan dan Yang Ping terdiam untuk waktu yang lama. Apakah dia bersedia mengajari orang lain tentang tusuk jarum ajaib? Chang Xuande juga terkejut. Melihat tatapan penuh perhatian Jericho Lee, matanya tiba-tiba berubah. Dia menyadari bahwa dia meremehkan suasana hati murid magang itu. Untuk pengobatan tradisional Tiongkok, setiap orang memiliki cara untuk menekan bagian bawah kotak, yang seringkali menjadi rahasia untuk tidak meneruskannya. Sejak zaman kuno, pengobatan tradisional Tiongkok telah diwariskan selama ribuan tahun, dan ada banyak jenis keterampilan medis magis, tetapi sebagian besar pada akhirnya hilang, karena sebagian besar memiliki pendapat keluarga. Hanya dengan menerima peserta magang kita dapat meneruskan keterampilan medis. Bahkan jika kami menerima peserta magang, kami memiliki keraguan terhadap mereka. Jika orang awam mempelajari teknik ajaib 13 jarum, itu pasti menjadi rahasia. Jericho Lee bersedia mengambil inisiatif untuk mengajar orang lain, terlihat bahwa dia benar-benar memiliki perasaan orang bijak kuno. Chang Xuande tiba-tiba mengerti mengapa murid magang ini begitu hebat. Dia benar-benar berbeda dari orang lain. Setelah serangkaian teknik tusuk jarum ajaib, seperti tusuk jarum Ning Yuan, tusuk jarum bunga plum bintang 7, dan sebagainya, pasien pulih dengan kecepatan yang luar biasa, dan wajah aslinya yang pucat menjadi kemerahan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Mata telanjang. Pasien tidak lagi batuk, napasnya lancar dan nyaman. Dahak yang tersangkut di tenggorokannya mudah dimuntahkan. Perubahan di mata publik ini mengejutkan mereka. Yang paling mengejutkan adalah Yao Sun yang terpana dan merasa seperti katak di dalam sumur. Ketidaktahuan. Dialah yang benar-benar cuek. Hanya ketika dia bersentuhan dekat dengan pengobatan tradisional Tiongkok, barulah dia menyadari keajaiban pengobatan tradisional Tiongkok. Di masa lalu, dia belum pernah bersentuhan dengan obat tradisional Tiongkok. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, mereka semua adalah penipu yang mencari ketenaran atau bahkan berpura-pura mengatasnamakan pengobatan tradisional Tiongkok, yang membuatnya berpikir bahwa semua pengobatan tradisional Tiongkok adalah tipuan. Dia tidak pernah menyangka bahwa penyakit membandel pengobatan barat akan sembuh begitu cepat di bawah tangan pengobatan tradisional Tiongkok. Yao Sun sangat malu hingga dia ingin bunuh diri. Dia tersipu dan menyusut di sudut, menundukkan kepalanya. Wajahnya tidak lagi sombong. Lebih dari setengah jam kemudian, Jericho Lee berhenti dan meletakkan tangannya di punggung. Dalam beberapa jam, kita bisa mencabut jarumnya, tapi kondisinya sudah membaik atau belum, Anda bisa melihat dengan jelas. Apakah efektif? Beberapa orang tidak boleh buta. Yao Sun terdiam, lehernya merah, malu dan malu. Baiklah, pasien akan diserahkan kepada Direktur Yang. Sekarang sudah hampir jam 7. Cabut saja jarumnya sekitar jam 9. Kamu akan istirahat lebih lama.
Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Yang Ping melambaikan tangannya, tidak masalah. Tidak masalah jika saya pulang kerja terlambat. Sejujurnya, hari ini saya benar-benar membuka mata. Saya tidak menyangka ada akupuntur ajaib seperti itu. Di dunia, pengobatan Tiongkok seluas lautan. Kita telah menghabiskan seluruh hidup kita untuk belajar, dan kita hanya bisa belajar sedikit. Ia juga memiliki beberapa teknik akupuntur yang bagus, yang sudah luar biasa di mata pengobatan Tiongkok pada umumnya. Tetapi dibandingkan dengan beberapa rangkaian teknik akupuntur Jericho Lee, teknik ini sebenarnya tidak layak untuk disebutkan. Yao Sun semakin malu. Lagi pula, dia menundukkan kepalanya dan berkata, Dr. Chang, saya tidak berbakat dan berpengetahuan. Pengobatan Tiongkok bukanlah penipuan, itu adalah kesombongan dan ketidaktahuan saya. Terima kasih telah memberi saya pelajaran. Jangan menilai hal-hal yang tidak Anda lakukan. Saya tidak mengerti. Saya tidak tahu bahwa TCM begitu kuat sebelum saya duduk di tanah dan melihat ke langit. Hari ini, dia membuka mata, memikirkan apakah dia harus kembali belajar pengobatan tradisional Tiongkok. Bagaimanapun, ia telah mencapai batasnya dalam bidang pengobatan barat, jantung dan paru-paru. Jika ingin melangkah lebih jauh, ia harus menginjakkan kaki di bidang baru. Oke, kalau kamu tahu kesalahanmu, kamu bisa mengubahnya. Tidak ada orang yang belajar kedokteran yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan membuat kesalahan dan tidak mendapat masalah. Coba pikirkan. Ekspresi Chang Xuande tenang, dan dia tidak terlihat berpuas diri setelah menang. Dia telah melihat berbagai macam orang di usia tuanya. Jika semua orang ingin marah, dia akan sangat marah. Saya marah hanya karena saya menghina pengobatan tradisional Tiongkok dan harta warisan nenek moyang saya. Wajah Yao Sun menjadi tenang. Dia mengira pihak lain akan marah. Sekarang dia terlalu banyak berpikir. Pihak lain tidak membalas dendam padanya karena masalah sebelumnya. Chang Xuande tidak berbicara lagi, sementara Jericho Lee menatap Yao Sun sejenak, mengerutkan kening dan mengerang, aku sudah terbiasa mendengar pujian, dan aku bahkan tidak bisa menjadi manusia. Tuanku tidak mengejarmu. Itu kemurahan hatinya. Tapi kamu tidak benar-benar berpikir kamu sudah dimaafkan, bukan? Apa yang kamu katakan sebelumnya, semua orang akan mendengarkanmu. Wajah Yao Sun menjadi kaku, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Yah, sikapmu sungguh tidak menyenangkan. Dulu kamu mengatakan bahwa pengobatan tradisional Tiongkok adalah tipuan. Sekarang ketika kamu melihat keajaiban pengobatan tradisional Tiongkok, kamu terlihat sangat menyesal. Apa yang telah kamu lakukan? Jericho Lee tampak bangga. Saya katakan sebelumnya bahwa mereka yang pergi ke luar negeri untuk belajar kedokteran adalah orang bodoh, terutama mereka yang meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok. Dengan pikiran Anda, bagaimana Anda bisa memahami kehebatan TCM? Bagaimana Anda bisa mengetahui keberadaan Qi? Petik 2. Yao Sun masih tidak menanggapi. Wajah Jericho Lee penuh ejekan. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Semua orang bodoh. Dia mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya mengeluarkan gas sungguhan, dia mengangkat tangannya untuk melambai. Pop. Suara tamparan yang jelas di wajah terdengar, dan semua orang terkejut melihat Yao Sun ditampar ke tanah. Dia menutupi pipi kirinya dan juga bingung. Sikat. Semua orang langsung melihat ke arah Jericho Lee, namun terkejut saat mengetahui bahwa Jericho Lee berdiri 7 atau 8 meter dari Yao Sun, begitu jauhnya, dia tidak bisa menamparkan wajah Yao Sun. Tamparan ini merupakan peringatan dan pelajaran bagi Anda. Karena Anda tidak tahu cara mengulasnya, saya akan mengulasnya untuk Anda. Tentu saja, jika Anda tidak setuju, datang saja kepada saya dan saya akan melanjutkan. Jericho Lee bersenandung dingin. Awalnya, dia tidak ingin menamparnya. Namun, pihak lain keras kepala. Dia tidak memiliki ketulusan dalam meminta maaf. Dia hanya berbicara. Tentu saja, dia harus melakukan sesuatu. Aku tahu, Yao Sun menundukkan kepalanya, tidak mampu membangkitkan kemarahan sedikit pun di dalam hatinya. Kata-kata Jericho Lee membangunkannya seperti pukulan di kepala. Itu benar. Dia sungguh unggul. Dia selalu dicari. Dia bahkan tidak bisa menjadi orang biasa. Tidak heran orang lain begitu membencinya. Mungkin karena gelarnya yang ahli, mereka harus menelan amarahnya dan menghadapinya. Bukan karena dia orang baik sehingga mereka dekat dengannya. Aku bodoh dan cuek. Selalu menggunakan kognitif sempit mereka untuk mengukur hal-hal yang tidak mereka mengerti, aku tidak akan pernah lagi. Terima kasih. Aku tidak sebaik kamu. Dengan itu, Yao Sun pergi dengan putus asa. Saat ini, dia tampaknya memahami banyak hal, bahkan semangatnya tampaknya telah berubah. Chang Xuande melihat sosoknya yang pergi. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berkata, lihat apa yang telah kamu lakukan, itu menakutkan orang. Petik 2. Jericho Lee menunjukkan tangannya dan tampak tidak bersalah. Jangan salahkan aku. Itu karena kekeras kepalaannya sendiri. Aku baru saja memesannya. Bab 583. Itu benar-benar bukan urusannya. Dia baru saja memberi pelajaran pada Yao untuk menghindari kebaikan. Dia tidak tahu Yao Sun terlalu banyak berpikir. Kamu punya ide bagus. Chang Xuande memelototinya. Ada banyak sekali alasan yang salah. Dia tidak takut menyinggung orang lain dan mencoba yang terbaik bersamanya. Jericho Lee memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya.
Sejujurnya, dia sangat terkendali. Jika dia benar-benar ingin serius, Yao Sun tidak sesederhana tamparan, dia akan mati. Pada saat ini, Yang Ping tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Jericho Lee, kamu adalah... Jericho Lee menoleh dan melihat wajahnya menatapnya dengan rasa ingin tahu. He Longyan di sampingnya juga penuh rasa ingin tahu. Dia berpikir selama beberapa detik, kamu tidak mengerti apa yang kamu katakan. Pokoknya, jangan menyebarkannya kemana-mana. Ketika mereka melihatnya, mereka kecewa. Jericho Lee tidak berdaya. Dia menjelaskan bahwa mereka tidak memahami kebenaran. Yang bisa menyingkat kebenaran itu 1 dari 10.000, apalagi dokter yang tahu cara menggunakan kebenaran. Hanya pihak-pihak terkait saja yang bisa memahami rahasianya. He Longyan tiba-tiba teringat sesuatu dan memandang Chang Xuande dengan penuh semangat. Lao Chang, kali ini Jericho Lee sangat mengejutkanku. Ini adalah keajaiban dalam dunia kedokteran. Saya pikir jika kita mempublikasikan kejadian ini, itu akan menjadi iklan yang hidup. Saya khawatir para dokter dan ahli dari seluruh negeri akan datang ke sini dengan penuh kekaguman. Hentikan. Berhenti. Berhenti secepatnya. Sebelum dia selesai, Chang Xuande memotongnya. Baiklah, dengan sempoa seperti itu, bukankah menurutmu masalahnya sudah cukup? He Longyan mendengarkan, wajahnya tiba-tiba jatuh, bukankah? Mata Chang Xuande melotot, jangan tertawa bersamaku. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku memperingatkanmu, jika kamu berani melakukannya publikasikan kemana-mana, jangan salahkan aku karena berbalik. Aku di sini hanya untuk membawa Jericho Lee berlatih. Jika sekelompok orang menggangguku, jangan salahkan aku karena kembali. Dia memasang ekspresi serius dan bisa tidak melihat lelucon sedikit pun. He Longyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, berkompromi, dan menyerah. Oke. Begitu, sayang sekali. Awalnya, dia beruntung dan berencana untuk bermain dengan sedikit pemikiran yang hati-hati. Memanfaatkan hasil kompetisi dengan baik, dia akan melakukannya membuat hype yang bagus, yang pasti akan mendongkrak reputasi rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Chang Xuande bukanlah orang yang terkenal. Selain itu, dia hanya tinggal di bagian rawat jalan rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok paling lama 1 bulan. Dia tidak ingin diganggu dalam kehidupan pengasingannya. Beberapa orang yang tidak optimis terhadap Jericho Lee dan menganggap Jericho Lee masih terlalu muda untuk mengalahkan Yao Sun, seorang ahli otoritatif terkenal sejak lama, semuanya tercengang. Untuk sesaat, semua orang di seluruh rumah sakit berbicara. Apakah kamu mendengar itu? Jericho Lee memenangkan Master Yao. Lebih dari itu, saya juga mendengar bahwa Jericho Lee telah memberi pelajaran kepada orang-orang, yang menunjukkan bahwa pengobatan tradisional Tiongkok mengalahkan pengobatan Barat. Di masa depan, siapa yang berani mengatakan bahwa pengobatan tradisional Tiongkok tidak sebaik pengobatan Barat? Jericho Lee memiliki wajah yang panjang terhadap pengobatan tradisional Tiongkok. Artinya, kedepannya orang-orang di rumah sakit kita bisa tampil tegak di hadapan rekan-rekannya. Saat pertama kali saya melihat Jericho Lee, saya pikir dia tidak sederhana. Artinya, mereka adalah murid Master Chang, bisakah mereka menjadi orang biasa? Dokter dan perawat banyak berdiskusi, banyak orang mengetahui sebab dan akibat dari masalah ini, semua mengangkat alis, berpikir bahwa Jericho Lee memberikan perlawanan keras pada pengobatan Tiongkok. Jericho Lee, kamu sangat baik. Zhen Zixue mengacungkan jempol pada Mu Yu dengan penuh kekaguman, Yao Sun dikalahkan olehmu, kamu terkenal sekarang. Mendengar pidatonya, Jericho Lee tidak bisa menahan senyum masam, aku tidak ingin menjadi terkenal, bukan karena dia membuat keributan, terlalu banyak menipu orang, aku tidak akan kuat. Awalnya, ketika Yao Sun dan He Kiki mendiskusikan keterampilan medis, mereka tidak akan merobek wajah mereka sama sekali, dan mereka akhirnya kehilangan muka. Yao Sun bertanggung jawab atas segalanya. Tidak heran tidak ada orang lain. Tapi bagus sekali kamu bisa mengalahkannya, tahu. Meskipun Yao Sun mempelajari pengobatan barat, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya dalam hal keterampilan medis. Kakekku berkata bahwa dia setidaknya adalah seorang dokter Ming dan mungkin telah mencapai tingkat pengobatan alami di bidang kardiologi dan pengobatan paru. Dengan kata lain, jika Jericho Lee bisa menang, sebagian besar sudah mencapai level Tianyi. Tapi Zhen Zixue tidak percaya. Jericho Lee telah mencapai level Tianyi. Pengobatan surgawi adalah yang kedua setelah pengobatan suci. Seseorang yang telah menjadi dokter sekolah dasar selama lebih dari 10 atau 20 tahun dan dapat mencapai tingkat dokter umum sudah merupakan seorang jenius. Jika Anda ingin mencapai pengobatan Ming, Anda harus berusia minimal 40 tahun. Mereka yang dapat mencapai pengobatan Ming sebelum usia 40 tahun akan menjadi ahli medis terkenal yang berwibawa di dalam dan luar negeri. Sedangkan untuk pengobatan alami, tingkat keterampilan medis, pengalaman dan reputasi sangat diperlukan. Dan jika ingin menjadi obat alami, Anda harus mengatasi permasalahan kesehatan, mendapat pengakuan minimal 10 rekan pengobatan alami, dan lulus sertifikasi Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, sehingga benar-benar bisa mendapat predikat obat alami. Titik. Jericho Lee baru berusia awal 20-an, dan dia tidak dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi dokter alami, tapi dia benar-benar mengalahkan Yao Sun. Artinya, keterampilan medisnya telah mencapai tingkat pengobatan alami, setidaknya dalam hal jantung dan paru-paru. Hanya saja dia kurang memiliki sertifikasi dari asosiasi TCM dan tidak memiliki gelar.
Saya hanya beruntung, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Diakuinya, kemampuan medis Yao Sun di bidang jantung dan paru-paru sangat baik. Namun karena kepiawaiannya yang luar biasa, Yao Sun mengembangkan kepribadian yang congkak, yang membuatnya membenci pengobatan tradisional Tiongkok, sombong, dan cuek. Kamu terlalu rendah hati. Zhen Zixue hanya berpikir bahwa dia rendah hati. Nah, ada pasien yang datang. Mari kita bicara lagi nanti, kata Jericho Lee. Melihat seorang pasien keluar dari pintu, dia membuang wajah tersenyumnya dan bersiap untuk bekerja. Ribuan mil jauhnya di ibu kota, menetaplah. Bang. Di halaman dalam, terdengar suara keras dan pengap. Sepertinya ada sesuatu yang menabrak tembok, yang membuat jantung orang berdebar kencang. Kemudian, makian marah terdengar, bajingan. Beraninya kamu. Tenang. Tuan ketiga, tenanglah. Seorang pria berpakaian hitam dan berpenampilan seperti pengawal berlutut di tanah dalam diam dan tidak berani bernapas. Pria yang berdiri di depannya penuh dengan amarah yang mengerikan, seperti singa yang marah, ganas dan menakutkan. Orang-orang telah menghilang selama berhari-hari, tetapi mereka tidak melapor kepadaku. Sekelompok pecundang jika An Baifeng tidak menghilang untuk waktu yang lama, dia curiga dan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bahwa An Baifeng telah terbunuh. Tuan ketiga, tenanglah. Tangannya gemetar dan menahan amarahnya, dia tidak berani melakukannya. Mengeluh. Bab 584. Tenang. Bagaimana cara membuatku tenang? Wajah pria itu terkejut, dan dia tampak garang dan menakutkan. Baru lama sekali sejak dua tuan muda meninggal. Dan orang-orang sudah mati. Saya tidak tahu sampai sekarang. Apakah Anda akan melaporkan ketika semua orang sudah mati? Mendengar itu, keringat dingin tiba-tiba turun, dan dia berlutut di tanah. Tuan ketiga, tenanglah. Ini perintah tuan kedua. Dia bilang jangan beritahu tuan ketiga. Aku. Apa? Ketika pria itu mendengar hal ini, kemarahannya meledak. Apa yang tuan kedua katakan padamu? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memberikan perintah konyol seperti itu? Aku tidak tahu, katanya. Berderit. Saat itu, pria itu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia melihat seorang pria, dan kemudian melihat tangannya berlutut di tanah. Ada apa? Melihat pengunjung itu, kemarahan yang kuat segera muncul di wajah pria itu, saudara kedua. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda membiarkan orang dengan sengaja menyembunyikan kematian Bai Feng dan Bai Yun? Sisi lain Azeng mengerutkan kening dan melihat bahwa dia berlutut di tanah dengan tangannya, katamu. Tangannya mengecil, tuan ketiga ingin bertanya, dan bawahannya tidak berani menyembunyikannya. Wajah di sampingnya segera menjadi dingin. Kakak kedua, mengapa kamu ingin menyembunyikan kematian Bai Feng dan Bai Yun? Pria itu saling menatap erat, tahukah kamu bahwa orang-orang telah meninggal selama hampir sebulan, dan aku tidak tahu sampai sekarang. Jika saya tidak menghilang dalam waktu yang lama, saya akan mengira mereka akan keluar berkunjung. Aku merasa seperti telah dipermainkan oleh seseorang sebagai monyet padahal aku selalu dirahasiakan. Perasaan ini sungguh mengerikan. Tian Hori, jangan tidak sabar. Wajah pihak lain tenang. Kamu milik orang yang tidak sabar dalam keluarga. Jika aku memberitahumu, kamu tidak akan bisa tenang. Tian Hori mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan dingin, terus kenapa? Awan putih maple putih terbunuh, jangan bilang padaku, biarkan aku membalas dendam pada mereka. Bagaimana bisa mereka yang tinggal bersamaku mati sia-sia? Jika kamu membunuh seseorang yang tinggal di keluarganya, kamu harus mati. Ini tidak semudah yang kau bayangkan, desahnya sambil menggelengkan kepala. Tian Hori Aleng, apakah ada rahasia? Menurutmu apa yang sudah lama kutahan tanpa memberitahumu? Wajah seorang Tian Gang berwibawa, awalnya awan putih sudah mati, aku tidak menaruh hati. Bai Yun hanyalah anak haram dalam keluarga. Horizontal dan vertikal tidak begitu penting. Bai Feng pergi untuk membalaskan dendamnya. Saya pikir dengan kekuatan Bai Feng, tidak ada seorang pun di kota kecil Lusu itu yang akan menjadi lawannya. Bahkan jika 7 keluarga di Huizu ingin melawannya, mereka harus mempertimbangkan beban untuk menetap. Tapi saya tidak mengharapkan variabel. Variabel. Siapa ini? Wajah seorang Tian Hori tenggelam. Seorang Tiangang memusatkan pandangannya, dan matanya menunjukkan jejak kematian, Tuan Li. Tuan Li. Tian Hori wajahnya kosong, ini siapa juga? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Wajar kalau kamu belum pernah mendengarnya. Ini pertama kalinya aku mendengarnya tentang itu. Saya telah mengirim seseorang untuk menanyakannya di kota Lusu. Tuan Li adalah tokoh baru yang sedang naik daun di kota Lusu baru-baru ini. Dengan bantuan satu orang, dia mengambil semua ular lokal, termasuk Dou White, dan mengejutkan Lusu baru-baru ini. Dengan kekuatan satu orang, dia membunuh elit dari 7 keluarga besar di Provinsi Huizu, mendominasi Provinsi Huizu. Mendengar ini, wajah seorang Tian Hori menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya, bagaimana seseorang bisa membunuh elit dari 7 keluarga. Apa kekuatan ketujuh pemilik keluarga itu? Periode akhir Pigu. Apa? Seorang Tian Hori terkejut dan berkata, bukankah itu berarti Guru Li adalah guru surgawi? Ya. Dikatakan bahwa Guru Li adalah guru surgawi berusia awal 20-an. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa.
Dia membunuh semua anggota elit dari 7 keluarga bersama-sama. Berat. Guru berusia awal 20-an, beberapa patah kata, sangat mengejutkannya. Sepanjang pertukaran antara Tiongkok kuno dan modern, mereka yang dapat mencapai alam guru surgawi adalah tokoh paling menonjol di dunia. Kata Tuan Surgawi, tidak hanya mewakili semacam kekuatan, tetapi juga suatu kehormatan. Bagaimana mungkin? Seorang Tian Hori tercengang. Apakah kamu bercanda, guru surgawi berusia awal 20-an? Kakak kedua, apakah kamu salah? Di dunia seni bela diri saat ini, dapatkah seseorang mencapai alam guru surgawi sebelum usia 30 tahun? Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin An Tiangang mengubah miliknya kepala dan menatapnya tanpa daya. Saya tahu Anda tidak mempercayainya. Sejujurnya, saya tidak percaya ketika mengetahui berita itu. Tapi faktanya Li Ye memang penguasa surga. Jika dia bukan penguasa surga, bagaimana dia bisa membunuh elit dari 7 keluarga? Ini. Antinori terdiam. Kepala 7 keluarga semuanya berada di periode akhir Pigu, dan ketujuh orang itu bergandengan tangan, yang sama sekali tidak bisa dilawan oleh orang biasa, apalagi membunuh mereka. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah penguasa surga. Apakah ada orang di dunia ini yang lebih berbakat dari Ge Zhengyu? Seorang Tian Hori kehilangan suaranya dan bergumam. Seorang Tiangang mengangkat kepalanya dengan tampilan yang rumit. Saya pikir hari itu pedang bulu menutupi Zhengyu. Pada usia 25 tahun, dia menjadi penguasa surga, yang mengejutkan seluruh dunia. Menjadi orang pertama di dunia. Keluarga Gei adalah keluarga pertama di Beijing, dan statusnya tidak bisa digoyahkan. Bagaimana menurut Anda, tidak akan ada lagi orang yang berbakat di dunia ini, namun di dunia yang luas, akan selalu ada beberapa talenta yang tidak dilahirkan. Mungkin itu salah satunya. Sulit bagi seorang Tian Hori untuk menerima. Baginya, seorang guru surgawi sudah luar biasa. Seorang guru surgawi berusia awal 20-an benar-benar dapat menjungkirbalikkan dunia seni bela diri. Sebenarnya, kamu tidak perlu terkejut. Guru surgawi berusia awal 20-an memang kuat, tetapi dia jauh dari diakon. Kekuatan diakon jauh di atas ini. Nada suara Tiangang berubah. Mengacu pada diaken, wajah seorang Tian Hori berubah, matanya menunjukkan sedikit kekaguman dan ketakutan, dan suaranya serius, itu benar. Kekuatan diakon berada di luar imajinasi kita. Penguasa surga ada di bawah tangannya, dan dia adalah hanya seekor semut yang dapat dihancurkan sampai mati. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa para penguasa surgawi yang kuat dan tak terkalahkan itu dipermainkan seperti monyet di bawah diaken, dan akhirnya dihancurkan sampai mati. Tian Hori, apa yang dikatakan diakon kepadaku, apakah kamu punya sesuatu untuk dinanti-nantikan? An Tiangang menanyakan sebuah jalan. Belum, katanya sambil menggelengkan kepalanya. Orang yang dicari diakon telah menghilang sejak dia menghilang 20 tahun yang lalu. Ketika kami kembali ke ibu kota, kami berusaha sebaik mungkin untuk menemukannya, bahkan tanpa informasi apapun. Brengsek. Di mana bajingan itu bersembunyi? Seorang Tiangang marah dan kesal. Mengingat badai 20 tahun lalu, Li Wenyan membuat marah beberapa keluarga, namun mereka gagal membunuh Li Wenyan, yang membuat Li Wenyan melarikan diri. Sebuah keluarga harus memilih untuk bersembunyi dari pusat perhatian. 20 tahun kemudian, peristiwa di tahun itu telah memudar seiring berjalannya waktu, dan hanya sedikit orang yang mengingatnya. Masa lalu menetap telah dilupakan dan tidak lagi dalam bahaya. Tapi mereka kehilangan statusnya pada tahun-tahun itu. Hingga saat ini, mereka tidak memiliki cara untuk mendapatkan kembali reputasi, status, dan kekuasaan mereka. Hal ini membuat seorang Tiangang sangat membenci Li Wenyan. Bab 585. An Tian Hori mengertakkan gigi. Meskipun mereka ingin mencari orang sekarang, mereka tidak dapat menemukan orang sama sekali, dan hampir tidak ada yang dapat mereka lakukan. An Tiangang segera memerintahkan, segera kirim seseorang untuk menatap rumah Rong. Ketika dia terjerat dengan rumah Rong dan menghilang selama bertahun-tahun, dia tidak akan meninggalkan wanita itu. Pastikan untuk mencarikan orang untuk saya. Ya, anak buahnya diperintahkan untuk segera pergi. Kakak kedua, bagaimana dengan Bai Feng dan Bai Yun? Apakah kamu ingin melepaskan Tuan Li? Melihat ke belakang, An Tian Hori khawatir akan kematian An Bai Feng dan An Bai Yun. Bagaimana kamu bisa membiarkan dia pergi? Mata dingin seorang Tiangang menyapu, dan sentuhan sarkas muncul dari sudut mulutnya. Tuan surga benar-benar baik, tetapi rumah An bukanlah kesemek yang lembut. Jika kamu membunuh orang-orang yang tinggal di keluargaku, kamu harus membayarnya. Terlebih lagi, selama jangka waktu ini, dia tidak melakukan apapun. Dia telah mengirim orang ke Lusu untuk menyelidikinya. Meskipun Li Ye kuat, fondasinya masih dangkal. Di awal usia 20-an, dia pasti tidak mampu menembus ranah guru surgawi terlalu lama. Selama dia mengirim seorang tuan yang cukup kuat untuk menghadapinya, dia pasti akan dibunuh. Kakak kedua, apa yang akan kamu lakukan? Seorang Tian Hori melihat penampilan kakak laki-laki kedua dan berpikir bahwa kakak laki-laki kedua harus mempunyai rencana dalam-dalam hatinya. Seorang Tiangang mencibir dan memperbesar mulutnya, dan mendengus, yang berusia 4 tahun, dengan bantuan diakon beberapa hari yang lalu, dia telah menjadi guru surgawi Zongjing. Apa? An Tian Hori terkejut, adik keempat sudah tiba di Zongjing Tianxi. Kenapa saya tidak tahu?
Zongjing Tianxi adalah tahap tengah dari Jindan. Terobosan adik keempat dalam guru surgawi adalah sebuah rahasia. Wajar saja tidak bisa dipublikasikan, apalagi dipublikasikan. Jika bukan karena situasi khusus kali ini, saya tidak akan mengatakan itu. Awalnya, saya akan membiarkan saudara keempat saya terus berlatih. Jika perlu, saya akan memberikan kejutan kepada orang-orang tua di keluarga Tian Zihao. Wajah seorang Tiangang dipenuhi dengan senyuman dingin. Seorang Tian Hori bersemangat, matanya melebar, matanya penuh dengan ekstasi, hebat. Jika ada adik laki-laki keempat, tidak diragukan lagi guru Li akan mati. Seorang Tian Gang tersenyum bangga, dan berteriak dengan suara kaget, ayo. Bawahanku ada di sini. Kapan itu terjadi? Orang yang duduk di kursi menatap mata dingin itu, sangat terkejut. Beberapa hari nanti, pria yang menjawab itu menundukkan kepalanya, seolah takut menatap matanya. Ya. Kamu tahu beberapa hari ini. Kamu tidak memberitahuku hal sebesar itu sampai sekarang. Lihat apa yang telah kamu lakukan, Suburut. Ayah, tenanglah. Lu Sude sedikit menurunkan kelopak matanya, bukannya aku sengaja tidak memberitahu ayahku tentang hal itu, tetapi terlalu aneh bagiku untuk mengetahuinya. Oh. Lu Tianhua, ayah dari keluarga Lu, terkejut melihat putra ketiganya. Lu Sude menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan, saya tahu bahwa seorang udik bermarga Li memiliki seorang putra di kota Lusu. Ayah, kamu sangat marah. Jika kamu ingin memberi pelajaran pada bajingan kecil itu, aku mengirim Lukai kemari. Kupikir itu aman, tapi aku tidak menyangka akan melihat Lukai kembali selama beberapa hari. Saya tidak bisa menghubungi Rukai. Awalnya saya mengira itu kecelakaan misi, jadi saya menunggu beberapa hari, tapi masih belum ada kabar. Lalu saya mengirim seseorang ke kota Lusu untuk mencari tahu bahwa Lukai hilang. Bagaimana mungkin manusia yang hidup bisa menghilang? Lu Tianhua tidak mempercayainya. Saya tidak dapat memahami ini. Lukai juga seorang pejuang dasar. Kebanyakan orang tidak ingin menyakitinya. Mereka bahkan mungkin tidak menemukan jejaknya. Terutama kota kecil Lusu, adalah tempat yang kecil, tidak ada yang bisa menyakiti Lukai. Tapi, nada bicara Lu sudah berubah. Beberapa hari yang lalu, saya secara pribadi pergi ke kota Lusu, menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Lukai saat melacak orang, dan akhirnya menemukan lokasi hilangnya dia. Lu Tianhua menunjuk alisnya dan berkata, bagaimana situasinya? Apakah Anda menemukan seseorang? Lu Sude perlahan mengepalkan tangannya, wajahnya marah dan membunuh, dia terbunuh. Bahkan tulangnya pun tidak ada. Apa? Ketika ucapan ini keluar, semua orang terkejut. Lu Sulin, yang sudah lama tidak berbicara, terkejut bagaimana ini bisa terjadi. Rukai terbunuh dan tulangnya hancur. Untuk menghancurkan tubuh. Rukai adalah prajurit dasar. Siapa yang bisa melakukannya? Jangan ceritakan tentang kota kecil Lusu. Ada juga seniman bela diri di zaman Kai Guang. Bos Lu Sushi juga mengemukakan keraguannya sendiri. Dari sudut pandang mereka, sangat penting bagi tempat kecil seperti Lusu untuk memiliki beberapa seniman bela diri dasar. Seniman bela diri di zaman Kai Guang sama sekali tidak mungkin ada. Mendengarkan pertanyaan publik, Lu Sude menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kakak kedua, kalian semua salah. Menurut penyelidikan saya, kota Lusu akhir-akhir ini tidak sederhana. Tuan Li, saya pernah mendengarnya. Dikatakan bahwa itu adalah guru surgawi yang baru-baru ini bangkit di kota Lusu. Benar-benar kuat. Lu Sushi mendapat informasi yang baik. Beberapa hari yang lalu, Guru Li membunuh elit dari 7 keluarga di Provinsi Huizu, yang mengejutkan seluruh dunia seni bela diri. Saya selalu mengira itu hanya rumor. Saya tidak menyangka ada orang seperti itu di Lusu. Sulin terkejut. Lu Tianhua mengerutkan kening dan berkata, baiklah, Tuan Li sangat baik, tetapi bukan berarti Lukai akan berkonflik dengannya, bukan? Apakah Rukai sulit mati atau di tangan Tuan Li? Tanda tanya petik 2. Tentu saja tidak, Lu Sude menggelengkan kepalanya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa meskipun Lusu adalah kota kecil, bukan karena tidak dapat menghasilkan ahli, hanya saja jumlahnya sedikit. Rukai terbunuh saat melacak bajingan kecil itu. Dilihat dari jejak di tempat kejadian, seharusnya tidak ada orang ketiga. Anak laki-laki itu yang membunuhnya. Bagaimana mungkin? Bukankah orang itu hanyalah seorang dokter kecil pengobatan tradisional Tiongkok yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam? Lu Sushi bingung. Aku tidak mengerti ini, tapi menilai dari jejak di tempat kejadian, hanya anak laki-laki itu yang bisa melakukannya. Mata Lu Sude tertuju dan suaranya dalam. Saya curiga anak itu tidak seperti yang dikatakan intelijen, hanya sedikit pengobatan Tiongkok. Saya telah mengirim orang untuk mengikutinya kemanapun dia berada. Dia telah keluar masuk tempat bernama Sekolah Seni Bela Diri Rende. Ada lebih dari 30 orang. Di sekolah seni bela diri itu tanpa kecuali. Semuanya adalah pejuang. Tapi kekuatannya rendah, hanya berlatih periode Ki semua orang di sekolah seni bela diri adalah pejuang. Meskipun mereka semua adalah praktisi Ki dan seni bela diri, mereka juga mengejutkan semua orang di keluarga Lu. Betapa sulitnya berlatih seni bela diri jelas bagi mereka. Tidak mungkin bagi keluarga Lu untuk membina praktisi seni bela diri dalam skala besar. Belum lagi kualifikasi praktisi, uang yang dikeluarkan untuk berkultivasi adalah astronomis.
Bahkan dengan sumber keuangan keluarga Lu, mereka tidak mampu membelinya. Dapat dilihat bahwa ada pemilik emas yang sangat kuat di belakang sekolah seni bela diri Narende, yang menyediakan sejumlah besar uang. Dari mana asal-usulnya? Sekolah seni bela diri Rende. Mengapa anak laki-laki itu keluar masuk sekolah bela diri Rende? Apakah dia anggota sekolah seni bela diri Rende? Lu Sushi mengajukan serangkaian pertanyaan.